Baik, selamat pagi. Mohon izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Angga Astrawan. Saya mahasiswa ITB Istiqom Bali. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendaftaran perusahaan di pelabuhan berbasis web pada kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Benoa. Next, yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, teman-teman, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang dari kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Benoa ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan memiliki peranan yang penting dalam kegiatan pelayanan ini, baik pelayanan antar benua maupun antar pulau di Indonesia. Hal tersebut memacu adanya suatu peningkatan mutu pelayanan ataupun pemberian sarana seoptimal mungkin kepada para pengguna jasa yang bergerak dalam bidang perhubungan, khususnya perhubungan laut. Next, nah teman-teman, di sini ada masalah dan solusi. Jadi, masalahnya bagaimana agar dapat membantu pihak kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan untuk mendata pemilik perusahaan serta membantu pihak pemilik perusahaan untuk mendaftarkan perusahaan-perusahaan miliknya. Solusinya adanya sistem yang dapat mengelola pendaftaran perusahaan. Next, rumusan masalah. Nah, bagaimana membantu sebuah sistem yang dapat membantu pihak kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan untuk mendata pemilik perusahaan serta membantu pihak pemilik perusahaan untuk mendaftarkan perusahaan-perusahaan miliknya. Next, nah di sini ada tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini merancang dan membangun sebuah sistem informasi yang dapat diakses di seluruh perangkat mobile yang sudah mendukung HTML5 serta memberikan kemudahan dalam melakukan pendataan perusahaan yang berada di bawah naungan kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. Next, teman-teman, di sini ada manfaat penelitian. Jadi, yang pertama itu dengan adanya sistem ini, pihak pemilik perusahaan tidak perlu lagi datang ke kantor Kesyah-Bandaran untuk mengurus keperluan pendaftaran perusahaannya karena sistem sudah dibuat berbasis web. Jadi, para pengguna jasa ini dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, dengan adanya sistem ini juga dapat membantu pihak pemilik perusahaan dalam mengecek apakah keperluan pendaftarannya ada yang kurang atau tidak. Dan jika ada yang kurang, sistem dari pihak kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan ini akan mengirimkan notifikasi apa saja yang kurang. Next. Nah, di sini ada ruang lingkup penelitian. Jadi, yang pertama itu sistem ini dapat menampilkan data user yang aktif. Yang kedua, halaman pendaftaran perusahaan. Yang ketiga, informasi verifikasi pendaftaran perusahaan. Nah, dari ruang lingkup sistem ini terdiri dari 5 menu. Yang pertama itu daftar admin, daftar user, data diri perusahaan, menu portal informasi, dan menu maintenance pendaftaran perusahaan. Oke, next. Di sini ada tinjauan pustaka. Jadi di sini saya mendapatkan referensi dari Lukman Sunardi Andri Antu Trisusilo, yang dimana beliau membuat sistem informasi verifikasi pengelolaan data guru, sertifikasi pada Dinas Pendidikan, dan yang kedua di sini saya mendapatkan referensi dari Siti Sanamawan Wuwuh Bakti Haryaningsih, yaitu beliau membuat sistem informasi verifikasi dan validasi penempatan jabatan pelaksanaan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Next, sistem informasi. Di sini saya sedikit menjelaskan. Sistem informasi ini merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Nah, di sini HTML itu kepanjangannya Hypertext Markup Language, yang dimana HTML ini merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu artinya adalah bahasa markup atau bisa disebut dengan penanda.
berbasis teks atau bisa juga disebut sebagai formatting language, bahasa untuk memformat. Nah, jadi teman-teman di sini ada CSS yang kemarin juga sudah diajarkan oleh dosen kita, yaitu Cascading Style Set. Nah, CSS ini adalah singkatan dari Cascading Style Set, yaitu dokumen web yang berfungsi untuk mengatur elemen HTML dengan berbagai properti yang tersedia sehingga dapat tampil dengan berbagai gaya yang diinginkan. Dan yang kedua, di sini ada JavaScript. Jadi JavaScript merupakan bahasa pemrograman web yang memproses dilakukan di sisi klien. Karena berjalan di sisi klien, JavaScript juga dapat dijalankan hanya dengan menggunakan browser. Next, di sini ada PHP, dan PHP ini merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server atau server-side HTML embedded scripting. Next, di sini ada MySQL, yang dimana MySQL itu artinya My Structure Query Language, adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau yang dikenal dengan DBMS, Database Management System. Database ini multi-thread dan multi-user. Nah, di sini ada framework. Framework adalah kerangka kerja komponen pemrograman yang siap digunakan ulang kapan saja sehingga pemrograman tidak harus membuat script yang sama untuk tugas yang sama. Nah, untuk diagram konteks itu merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Diagram konteks memberi gambaran tentang keseluruhan sistem. Oke, teman-teman, jadi di sini ada flowchart DFD dan ERD, yang dimana flowchart ini digunakan untuk menunjukkan alur dalam suatu program atau prosedur sistem secara logika. Dan untuk DFD, data flow diagram atau DFD merupakan suatu model yang menggambarkan aliran data untuk mengolah data dalam suatu sistem dan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan saat ini. Nah, dan di sini IRD yaitu sebuah diagram yang secara konseptual memetakan hubungan antara penyimpan data pada sistem. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Di sini ada Vue.js. Nah, Vue.js adalah sebuah kerangka kerja progresif untuk membangun antarmuka pengguna. Tidak seperti beberapa kerangka kerja monolitik yang lain. Nah, Vue dirancang dari dasar agar dapat diadopsi secara bertahap. Nah, Vue.js ini merupakan salah satu library JavaScript yang dapat mudah digunakan, dan Vue.js juga sudah didukung oleh Laravel. Oke, next, Quasar. Quasar adalah framework JavaScript yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi single page yang bisa menggabungkan paket program JavaScript dengan komponen tunggal yang dikembangkan. Nah, framework ini menawarkan lingkungan pemrograman yang komprehensif untuk pengembangan aplikasi modern dan responsif. Quasar tersusun dari blok bangunan tingkat tinggi yang disebut komponen. Oke, next. Nah, di sini yang saya bilang tadi ada black box testing. Nah, black box testing ini alurnya input terlebih dahulu, nanti black box testing ini
juga sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional. Nah, jadi data itu diinput terlebih dahulu untuk menghasilkan dari sistem yang dirancang tadi. Nah, black box testing atau sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal atau kode. Program dalam pengujian ini, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya. Next. Metode dari penelitian ini, jadi metode pengumpulan data yang pertama itu observasi terlebih dahulu, terus studi literatur. Nah, di sini di sistem saya ini saya menggunakan metode pengembangan model waterfall. Jadi yang dimana analisis terlebih dahulu, setelah analisis masuk ke desain, setelah ke desain ke implementasi, setelah ke implementasi baru ke testing. Nah, di sini teman-teman ada analisa permasalahan dan analisa sistem, yang dimana analisa permasalahan ini kurangnya efektif dalam perusahaan yang belum memanfaatkan teknologi. Tentu banyak sekali kekurangannya, seperti pihak perusahaan yang harus datang ke kantor untuk memberikan berkas pendaftaran, kemudian jika terjadi kekurangan dokumen atau syarat, pihak pemilik perusahaan akan terus bolak-balik datang hanya untuk mengetahui apakah berkasnya sudah tervalidasi atau belum. Nah, sehingga dibuatkan sebuah sistem untuk memberikan kemudahan dalam mengelola pendaftaran perusahaan. Terus analisa sistem adalah seorang yang bertanggung jawab atas penelitiannya, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Oke, next. Di sini ada pembuatan program, desain sistem, dan pengujian sistem. Nah, dari pembuatan program, sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan menggunakan Vue.js framework, dan manajemen database-nya yaitu saya menggunakan MySQL Server. Untuk pertukaran datanya atau web service dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sistem yang dibangun berbasis web ini dibuat dalam bentuk responsive view. Nah, desain sistem itu yang pertama ada data flow diagram, entity relation diagram, struktur tabel, desain antarmuka. Dan untuk pengujian sistem di sini digunakan metode black box testing. Oke, next. Di sini ada jadwal kerja. Jadi perencanaan dari membangunnya sebuah sistem itu, yang pertama untuk analisa kebutuhannya itu saya di bulan September, dan untuk desain sistem itu dari akhir September sampai Oktober pertengahan, dan untuk penulisan kode program itu dari awal bulan Oktober hingga akhir Desember, dan untuk penerapan program dan pemeliharaan itu di bulan Desember. Nah, untuk penulisan laporannya itu dari akhir September hingga selesai di bulan Desember. Oke, next. Teman-teman, sekian dari perencanaan pembuatan sistem saya ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata atau bahasa.
yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf dan sekian dan terima kasih.